rumah tamu, jadi dapur. Konsep satu hotel dan gerbang itu selalu sejajar dengan laki-laki. Ini rumah nih. Biar mantap. Ini dapur. Terus jadi mereka ada gerbang, Pak. Gerbangnya itu selalu berhubungan dengan laki-laki. Jadi konsep rumahnya. Di gerbang itu laki-laki yang tinggal. Dia yang lurus dengan gerbang. Misalkan gerbangnya dari sini nih, masuk nih. Nah, ini rumah laki-laki, Pak. Ini rumah perempuan. Jadi nggak satu tempat mereka tinggal. Honenya itu rumah-rumah. Terus ini rumah kawin. Jadi ada tanggal dan tempat untuk itu konsep perumahannya. Iya, dari situ. Dan itu sehat semua rumah itu, Pak. Bersih, tidak ada penyakit. Padahal mereka kalau bahasa kita itu kumuh. Tapi secara higienis itu, Pak. Itu orang-orang sekarang. Iya, yang masih ada sih. Yang masih ada. Nah, kaitannya tadi sama Great Wall tuh, yang itu bangunan apa sih ya? Great Wall tuh bangunan apa sih? Kan kalau di YouTube yang belum dihapus tuh tinggi banget luar. Panjang tingginya 1,2 kilo, tingginya luar gila. Itu bisa begini, Pak. Ada bukan teori ya. Jadi ada yang pernah berbicara, sempat saya dengar itu. Itu melindungi biar Papua itu nggak masuk ke sana. Biar apa? Orang Papua itu nggak masuk ke sana bahasanya. Nggak masuk ke mana tuh? Setelah Great Wall. Oh, iya. Nah, jadi Great Wall kayak tembok Cina itu. Tembok Cina. Nah, jadi melindungi bangsa lain untuk masuk. Melindungi bangsa lain untuk masuk. Iya. Bukan orang Irian untuk keluar, bukan? Oh. Jadi orang Irian masuk, orang Papua masuk. Itu melindungi itu biar nggak bisa masuk. Orang luar Papua. Bukan, jadi ini Great Wall, Pak. Nah, ini kan Papua. Dan Great Wall di bawah ini kan di Marubu gitu kan. Oh iya. Nah, jadi biar dia nggak masuk ke sini, Pak. Nah, saya seperti itu. Ekspansi ya. Iya. Jadi berarti dia itu kalau boleh dibilang ini bisa jadi bangsa yang suka perang, bangsa yang suka suka apa istilahnya ya? Iya, ekspansi serangan gitu. Kayak bangsa Romawi lah. Peradaban yang di luar Papua dan yang lebih maju yang mana? Di sini, Pak. Yang di dalam yang di Pulau Irian itu, Papua. Bukan. Itu. Yang di luar. Di luarnya, Pak. Oh, di laut ke sananya itu. Iya, yang lebih maju. Yang ke Indonesianya ini. Yang ke Indonesianya yang maju. Iya. Yang luar yang enggak. Itu konsepnya. Ada yang bilang begitu dulu. Karena dari sampai hari ini pun budaya perang itu nggak hilang di Papua. Perang antar suku. Iya, jadi saling mengeliminasi itu masih ada di situ. Jadi ada teori seperti itu, orang yang mengatakan seperti itu, ada teman bilang seperti itu. Ini kayaknya sih sebagai kayak safety wall. Great Wall apa namanya, kayak tembok Cina lah ya. Iya, jadi biar orang ini nggak bisa nyerang kita, kayaknya gitu. Nyerang bangsa yang di sini. Iya. Hanya itu. Kalau zaman dulu tuh perangnya kayak gimana? Ini masih perang-perang klasik, Pak. Klasik, manual gitu. Manual, Pak. Masih pakai panah, tombak, gitu. Dan percaya nggak percaya, Pak, tombak 2 meter itu dilempar lurus loh. Kan harusnya ada gravitasi tuh. Iya, ke bawah ya, melengkung. Ini lurus aja. Lurus. Di Papua itu seperti itu. Berarti ada sesuatu yang di luar nalar, ya. Di luar nalar. Itu saya lihat sendiri, soalnya pas ketika perang itu ada saya lihat. Cuma di laptop saya yang di itu MacBook. Oh iya, mari. Ayo, mari Pak. Asik. Mari Pak. Oh, Lolang, Olo. Di situ, Pak. Jadi saya lihat sendiri, tombak 2 meter itu mereka perang itu lurus. Jadi tidak ada lemparan menukik ini, nggak ada, Pak. Lemparannya itu datar, kayak dilepas kayak busur gitu kan. Kan di Rian sana kan emas banyak tuh, Freeport kan banyak tuh. Kalau orang dulu ngambilnya gimana? Kalau orang dulu ngambil biasa, Pak. Saya pernah nemuin tuh di daerah Nambi, distrik Nambi itu ada aliran sungai. Itu warnanya tuh kuning emas. Airnya? Enggak, bawahnya. Iya. Airnya bening, airnya jernih airnya. Jadi tinggal ngambil doang. Gila. Saya tuh hanya penasaran, Pak. Buka baju saya, dalam ke situ. Giliran saya ambil begini, di pinggir-pinggir udah begini. Oh. Nggak tahu datangnya dari mana tuh, Pak. Perasaan saya jalan bertiga itu udah nggak ada orang di daerah situ. Tapi ketika saya nyemplung, saya ngambil begini kan konfirmasi sama teman kan, Mas ini lagi asik pas lihat kayak di film-film, Pak, kayak film Indiana Jones gitu lah. Nongol tuh. Tahu-tahu enggak, dari samping-samping sungainya itu udah begini semua. Taruh lagi deh. Daripada mokat juga. Iya. Aduh. Kayak begitu. Jadi sistemnya kayak memang budaya emas tuh di Papua udah kenal dari dulu, Pak.
katanya udah kenal dari dulu. Cuma penempahannya saya nggak tahu. Penambangannya. Iya. Kayak begini nih, ini kan dari sana Pak, dari Suku Asmat ini. Oh. Iya kan katanya di sejarah itu bilang apa namanya primitif lah, udah bisa bikin logam seperti itu. Nah itu makanya itu. Ini teknologi yang belum saya temukan di sana. Mereka bikinnya gimana belum tahu. Belum tahu ya. Belum tahu. Harus cari tahu harus bagaimana tuh. Ini orang kan Pak, orang Asmat. Nggak mungkin impor lah ya. Nggak mungkin Pak. Dari Jawa juga nggak mungkin Nggak lah ya. mungkin. Apa ini perunggu? Nggak tahu. Saya juga nggak sempat nanya. Jadi ketika saya berkunjung, kan pada teman-teman pada mutu-mutu kan gini-gini, saya nemuin orang yang diem aja orangnya. Saya temuin, saya ajak ngobrol. Saya sih kasih ini lurus Pak dulunya Pak, segini. Terus tangan saya dipegang begini. Pakai tangan. Tangan Pak. Iya, super. Iya, serius bro. Ini aja loh, saya lepas aja susah ini. Iya, Cuma dari ini aja susah. Gini Pak. Ini dipakai pisau ini dia. Yang ngasih orang biasa apa kepala suku? Nah, itu yang saya kurang Nggak tahu ya. Nggak tahu. Perbedaannya kurang tahu Pak. Bisa bengkokin ini loh Pak. Iya. Enggak Pak, asli nih. Makanya saya ini tertolong di sini dulu waktu pas di Papua itu. Oh, ada tanda itu ya? Iya, jadi pas saya pakai cara ini, saya gini ini liatin. Langsung dikasih. Kita orang. Iya. Bahasanya apa? Kita orang bersaudara. Kita orang bersaudara. Iya. Jadi salaman saya begini Pak jadinya. Oh begitu, ciri khas sana semua. Kalau dianggap saudara itu begini. Begini, Pak. Oh begini. Iya. Jadi di sini nih dia bisa ngerasain Pak, orang ini baik apa enggak. Coba rasain saya. Itu gitu Pak, orang sana. Jadi ketika ada orang pendatang, dia pengen tahu orang itu baik apa enggak. Misalkan dia ada indikasi ya, misalkan orang sana indikasi orang ini dites begini. Nanti katanya dari denyut nadi ini berbicara. Oh, bilangnya orang sana. Sebegitu canggihnya ya. Deteksi ya. Deteksi sonar itu. Iya. Kalong. Biasanya kan begini, orang Pak. Biasanya. Gimana? Oh gini. Nah, cuman gitu. Tahu. Itu apa? Bunyiin Pak jangan bunyi. Tak gitu. Tandanya apa? Itu, ya lah. Oh lo. Salamnya Pak tuh. Salam Ke hati. semua orang. Semua orang begitu. Tergantung siapa yang mau narik, apa siapa yang ditarik itu secara otomatis Pak. Kan misalkan saya sama-sama orang dia nih, nggak tahu. Ini yang mulai apa yang menjepit dan tidak jepit. Refleks Pak. Oh, refleks. Tahu bunyi aja pokoknya. Kalau bunyi apa tandanya enggak? Enggak ada tanda. Nah, cuma maksudnya siapa yang begini, siapa yang begini itu nggak ada yang ngatur. Tahu pokoknya Ini luar biasa nih malah orang nih. secara ini, Pengalamannya banyak nih. secara apa? Secara naluriah gitu. Nah, ini saya melintir Pak. Iya. Nggak lurusin yang ini. Kenapa? Gara-gara begini. Maksudnya? Ya Salah begini. tarik, salah tarik. Tak gitu. Terus sama orang-orang itu ditarik Iya. terus jadi minggir. Kan ketemu tiap kali ketemu gitu ya gitu. Melintir akhirnya. Iya. Kalah ilmu berarti ya. Iya. Dukun patah tulang ada Pak. Kalau orang yang apa di mumi yang begitu ada. Nah, itu belum ada yang bisa saya tanya Pak. Saya tahu, cuma belum ada yang bisa menjelaskan ketika saya tanya. Oh, itu orang beneran? Iya, orang benar Pak. Kepala suku ya? Kayaknya begitu, yang dituahkan ya. Itu nggak busuk ya tapi Mbak. Ada di Suku Asmat ada. Ada. Balcemin. Balcemin. Nggak tahu prosesnya. Jadi apa? Di balsem Pak. The balsam pakai minyak apa gitu ya? Ada maksud cairannya itu dia. Trik-triknya. cuma ketika tanya soal itu nggak ada yang bisa menjelaskan di situ. Takutnya jadi di sana itu kadang-kadang orang itu sifatnya apa? Bukan preventif, apa namanya? Resisten. Jadi ketika kita tanya yang lebih dalam itu mereka Defensif, langsung- Pak. defensif. Nah, mereka langsung nutup. Biasanya begitu. Pamali lah gitu malah ya. Iya. Jadi nggak bisa sembarangan. Rahasia suku. Tata keramanya. Dan mereka memang kecenderungannya itu Tertutup. agak curiga sama pendatang. Oh. Jadi tergantung kita pintar bawain diri aja. Kalau misalnya kita bisa diterima, mereka opennya itu melebihi orang yang Keluarga ya. Keluarga. Kalau enggak balik-balik bawa tombak dong ya terus. Saya tangkap itu di bandara, saya nggak boleh bawa panah. Oh sempat bawa. Disita sama bandara. Dikira OPM Pak. Panjang panahnya 1,5. Bos. Enggak berat Pak.
Nggak berat ya? Oh, kayu dia dong. Itu yang saya sayangkan tuh bukan masalah panahnya, itu Pemberiannya. kepala suku yang ngeraut sendiri. Oh, Gitu loh. Sebulan dia bikin. Amanah. Iya, ada isiannya kali ya, Ren? nggak tahu kalau saljunya kalian tahu. Gede busurnya aja 2 meter. Nariknya berat. Bang. Orang sana itu kecil bro. Iya, nariknya berat. Bagi orang sana itu kecil. Maksudnya itu segitu itu Biasa. biasa. Sarapannya. Bayangkan coba strukturnya dia itu kokoh, kokoh. Udah bangsa perang ya, Pak. Bangsa apa? Viking lah kayak Viking gitu. ya. Oh, orang Norway. Sukanya itu bertempur. Pak. Kalau soal bertempur itu maju duluan Pak. Iya. Kayak seperti kebanggaan gitu kesannya itu. Banggaan. Misalkan konflik sama suku mana, berangkat. Wah. Iya, nggak ada istilah dan nanti itu nggak ada. Nyari kehormatannya gitu, Pak. Jiwa patriotisnya. Memang seneng. Kalau Viking kan mereka kan nyari mati kan karena biar masuk surga, Pak. Percayanya mereka gitu soalnya. Nah, itu nggak tahu ya itu kalau itu. Maksudnya itu suatu apa ya namanya kalau nggak perang itu kayaknya bukan laki-laki gitu lah kasarnya kayak begitu kayak gua ada konflik itu seneng happy kesannya itu disambut gembira gitu sebenarnya. Hampir semua suku ya. Hampir semua suku. Yang nari-nari itu dulu pun sempat itu Pak. Pernah di pas konflik sama TNI Nah. di daerah mana tuh ya sebelum alam itu Nyoga, dari Nyoga. Nari, mama ikut semua anak-anak. Nari yang keliling itu, yang kakinya di itu. Iya, jadi langit itu mendung Pak, gerimis, terang Pak. Entah itu kebetulan apa enggak, itu saya kan dari atas bukit nih, mantap. Lihat. Nggak berani dekat saya, soalnya perangnya sama besi, bukan perang antar suku. Kalau antar suku saya berani dekat. Kalau sama TNI, iya kalau dia nembaknya bener, kalau nembaknya nggak bener kita yang kena kan. Mikir. Keluar nyasar. Iya. Mikir 2 kali saya mau dekat. Ritual apa itu? Di tengah-tengahnya ada sesuatu. Nggak ada, cuma mereka kayak menyanyikan himne apa gitu. Tapi dan itu memang kayak diyakini bener ya. Ritual semua. perang gitu, Pak. Ritual perang. Beda. Beda. Jadi kalau perang yang lain tuh narinya tuh nyamping begini. Oh, cirinya Nyamping. gitu. Sampai sebegitunya nyari. Itu kalau perang antar suku itu gitu. Ini ritual lain ini. Soalnya mama itu muter sama anak. khusus mama. Nggak muter Pak. Yang laki-laki di tengah. Oh, lagi di tengah. Oh. Kayak gitu kayaknya. Kalau tarian adat nyamping apa? Kalau tari perang itu nyamping Pak. Nyamping. Heeh. Oh. Jadi tadinya misalkan saling baris gitu berjajar itu, tapi dia nyamping-nyamping begini geraknya itu. Kalau yang itu beda, makanya saya lihat ini ritual apa lagi ini. Kalau biasanya kalau perang Pak, anak-anak sama perempuan kan diungsikan dulu. Jadi memang ditunggu. Jadi kayak janjian mau main bola. Ayo besok di sana lapangan sana perang, kayak gitu lah. Titik apa gitu ya? Iya. Anjaknya perang nih, main nih. Serem lah. Tapi Mainnya nyawa. Kayak gitu. Jadi ketika titik itu udah disepakati, udah radius berapa itu udah hilang semua perempuan sama anak-anak. Dan mereka udah bisa-bisa Evakuasi. bisa-bisa perang. Jarak 2 meter 3 meter Pak perang itu. Ada depannya Pak. Saling sentuh nggak senjata itu ke tubuh masing-masing? Bukan saling sentuh ya. Sambit-sambitan. Udah langsung sat begini panah. Panah. Kan ada yang tembus juga. Ada Pak. Ini ada. Cuma rata-rata itu belum pernah saya ketemu mati itu. Antara dua lawan itu. Iya. Saya 2 tim itu belum pernah, cuma luka-luka serempet gitu. Mati nggak ada. Nggak ada, belum pernah saya lihat yang mati. Canggih. Itu. Padahal panahnya beracun Pak, racun kodok. Gitu. Oh iya, kalau udah kewarna-warni itu. Kayak Yupi ya. Itu Polres Wamena tuh keserempetnya mati Pak. Serempet doang tuh, Polres Wamena. Tapi suku yang terkena itu dia nggak mati. Nggak mati. Ada penangkalnya Kayak masing-masing. mungkin Pak, ada pelindungan apa gitu. Oh, udah biasain nama racun kali, Pak. Bisa jadi. Konsumsi secara minim gitu. Iya, biar ada ini antibodinya, Pak. Antibody. Sama kayak nyuntikin bisa ular dikit-dikit gitu. Tapi kalau racunnya diganti ya mati juga. Ganti racun beruang kita kan mati juga. Kan mana tahu kita diganti apa enggaknya. Cuma memang belum pernah saya temukan mati. Iya, iya. Belum pernah. Baru tahu sih. Maka serempet-serempet itu yang sini serempet itu. Guyonannya begitu Pak, guyonan ini ya.
Guyonan. Bercandanya itu begitu. Atau jalan atau sak gitu kan. Serem aja kita. Gila, bercanda tuh ya. Bercanda Pak, kita ketawa mereka. Kita yang tegang terus. Kampret ini gitu. Sesama orang itu juga begitu bercanda. Itu. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya kayak kita ini Pak, kayak ngelempar batu kerikil lah kabarnya gitu kan kita ya gitu. Mereka gitu satu aja gitu. Tapi nggak sengaja dikenain ya. Itu nggak tahu Pak. Ada aja yang ngincer. Nggak tahu itu. Tapi mereka tuh bercanda, ketawa Pak. Kayak begitu tuh ketawa. Kita tegang. Keringet dingin itu. Nggak berani keluar rumah itu. Asik budaya perang mereka. Ngamatin dia kalau ini ngamatin dia. Iya, observasi. Observasi ya. Karena unik bagi saya. Dari kontur yang begitu ternyata ada yang mini. Itu kontur Iya, kontur tubuh manusianya. Ya, itu ada yang mini. Jadi tingginya cuma 1,5 meter. Tinggi badannya itu. Paling tinggi. Dan rata Pak. Rata. Jadi kayak anak SMP begitu. Iya, gitu. 160-an tadi ya? 150. 150 ya? Pendek. Itu paling tinggi tuh, Bang. 50. Tapi itu suku tertentu. Cuma yang lain-lain ya. Wah, ini bro. Nabrak dadanya bro. Bukan nabrak badan. Yang orang-orang kerdil itu punya kekhususan apa? Nah itu kayak suku-suku kalau di kita kayak Badui gitu Pak. Oh, asli ya? Asli saya. Dan mereka nggak bergerombol dengan yang lain Pak. Kalau yang lain kan masih misalkan dia suku ini masih bisa interaksi. Terisolasi Pak. Kalau yang kecil-kecil itu nggak mau interaksi. Nggak mau interaksi ya, komunitas dia aja gitu. Meskipun di tempat umum mereka Gerombol. sendiri, nggak mau gabung. Bahasanya beda sama yang besar-besar. Nah itu yang belum tahu ya. Belum. Itu unik itu. Perhatikan di Sentani itu Pak, beda orang ini. Saya kan di Sentani sebulan. Jadi sempat keliling mana Itu fosilnya gitu ada loh, harus katanya di NTT itu di Kupang itu. Hobbit. Ada ya, masa kecil ya. Masih kecil. Sama kayak Sumatera orang Bunian gitu. Ya, Kayak gitu, kecil. Kalimantan juga sebutnya Bunian. Dia ciri khasnya nggak ada belahan bibirnya. Keluar. Wah, ada. Bahaya ini. Kalau nggak ada bahaya. Saya belah sini ada Pak. Pak. Kalau tentang Bunian banyak tahu? Belum tahu. Belum. Karena saya belum sempat tinggal lama di sana Pak. Jadi cuma lewat doang. Yang mana di sana? NTT. Oh. Belum sempat ekspor. Cuma kunjungan seminggu balik lagi gitu. Itu ada. Proyek memang di sana, cuman saya banyak kegiatan waktu itu jadi nggak bisa stay di situ. Kalau stay enak Pak. Jadi kan kita bisa ada waktu luang. Eksplorasi ya. Iya. Eksplor ya. Di sini saya juga ingin juga sebenarnya, cuman waktunya nggak ada. Ajak saya. Ayo, nanti kita jalan kemana itu Pak. Itu kalau di Kalimantan ini ya, Saranjana itu ya. Gimana itu Pak? Kota apa yang katanya megah indah gitu, tapi goib katanya. Saranjana. Saranjana Kalimantan. Sama kayak di Sulawesi, Wentira Pak. Iya, itu kayak gitu. Kalau kita ekspor asik sebenarnya, cuman waktunya nih Pak. Kalau Wentira itu apa? Kalau dibilang tuh kerajaan paling kaya Pak di Iya. Sulawesi itu. Apa di Indonesia mungkin ya. Serba emas Pak. Oh. Sama kayak kalau di dunia tuh Eldorado. Nah, Eldoradonya Indonesia. Cuman gaib ya. Gaib. Saya belum pernah ke daerah situ juga sih Pak. Deket cuman emang belum pernah aja gitu karena masih kecil dan keluarga kayaknya nggak ada yang tinggal di sana juga gitu. Oh. Iya. Mau ke pantai juga susah kan Pak di situ. Pak Akmal Sulawesi. Bapak saya Sulawesi. Di Bone bapak saya. Bone. Gorontalo. Gorontalo. Ibu saya Sumatera, Bangka Belitung. Bangka Belitung. Apa yang Akmal tahu tentang itu? Berapa tadi Wentira? Saya kurang tahu juga sih Pak. Saya cuman baca-baca aja dulu tuh karena ada ketertarikan ke hal-hal gaib dulu tuh. Iya. Oh, gitu. Sekarang udah kurang. Orang bisa masuk ke dunia itu Pak? Nggak bisa Pak. Mungkin yang punya mata batin cuma bisa ngelihat itu. Oh, bisa ngelihat. Ya atau emang dari rajanya aja ngundang kita. Gitu. Oh.
saya tuh ini Pak, nggak kurang tahu yang namanya budaya orang Gorontalo juga gitu, sama kayak di Sumatera saya kurang tahu budayanya juga gitu. Bahasa tuh saya nggak pernah diajarin soalnya orang tua, karena kebanyakan di Jakarta. Gitu. Pernah saya ke kampung kedua-duanya gitu, cuman paling lama saya di kampung cuman sebulan Pak, sebulan doang, habis itu pulang. Dipegangin nggak biar nggak jatuh? Uwentira Pak. Uwentira. Uwentira. Sulawesi apa, Bang? Saya nggak ingat Sulawesi apa. Sulawesi lah. Kalau naik pesawat dari Jakarta tuh dia ini transit dulu di Makassar. Iya. Sampai sekarang tuh masih ada ya? Masih Pak itu. Kan kalau terakhir saya nonton tuh si siapa sih namanya? Solehpati. Agus Solehpati yang Solehpati. bisa lihat gaib itu ya. Melukis dia tuh, ada lukisannya. Iya. Bener nih gaib ya. Ada. Kan orang lihat gitu biasa tuh dibuka kan karena emang mati suri banyak kan. Iya, bisa melihat gitu atau emang apa sih namanya? Bawaan sejak lahir gitu. Kalau saya dibilang mah orang peka Pak, mau lihat kayak gitu. Kurang peka. Mungkin orang-orang yang nggak peka tuh bisa ngeliat sekilas mungkin itu atau samar-samar tuh waktu kecil doang gitu. Iya. Kan kadang kita kayak punya teman imajinasi bilang tuh ya, atau lihat yang kita kira orang karena belum bisa bedain di situ kan. Iya ya, anak kecil ya. Anak kecil. Tapi Ontira itu orang-anak kecil di sekitar itu mungkin lihat ya. Gerbangnya tuh kalau seingat saya Pak, dia tuh kayak jembatan ke arah gunung gitu Pak. Oh gitu. Iya.